khusyuk terendah itu apa yang dibaca oleh mulut kita, kuping kita dengerin, bukan kedengeran. Apa yang dibaca oleh mulut kita, kuping kita mendengarkan. Jadi nggak ngelamun. Itu khusyuk. Kalau kita pengen mencapai kemari, latihan pertama supaya dapetin kita khusyuk, setiap kita sholat tuh diajak ngomong hati. Ini latihan, bukan suruhan asli, karena memang untuk melatih tujuannya. Jadi kita habis takbir Allahu Akbar, kita bilang habis takbir doa iftitah di hatinya, biar dibimbing hati, jangan kemana-mana. Habis ini baca Fatihah, habis ini amin, habis ini baca surat, habis ini ruku, habis ruku intidal. Begitu pas ruku, habis ini intidal, habis ini sujud. Dibilangin, biar kita nggak kemana-mana. Di hatinya begitu tuh, di hatinya. Ini namanya latihan. Nanti kalau udah terbiasa, nggak perlu diomongin. Begitu. Kayak anak kecil aja. Kalau belum terbiasa, ayo makan, makan. Lama-lama nggak usah diomongin juga. Geruyuk juga udah ke dapur, udah paham. Itu namanya latihan. Kalau nggak dibimbing begitu, khusyuk nggak didapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Namanya nggak fokus. Maka kita fokus Allah, Allah, Allah. Itu namanya fokus. Nggak bakalan jatuh. Ada orang naik pesawat, pesawatnya oleng, mau jatuh. Orang pada teriak macam-macam. Tapi ada satu orang muslim agak sepuh, jenggotnya mulai putih begitu, sudah mengandung perak, kaya, ada peraknya. Jadi dia doa, ya man la tadi'u indahu wada'i'uhu ikhfad hadhihi ta'irah wa man 'alaiha. Baru ngomong begitu doang, yang tadinya mau nyungsep pesawat naik lagi. Emang begitu kalau fokus sama Allah. Jadi orang harus fokus. Dalam sholat begitu. Kita kudu fokus, lihat satu. Kenapa kita lagi sholat ingat jemuran, ingat macam-macam, kunci yang lupa naruh dompet, ingat, karena pikiran kita nggak fokus. Apa aja keingetan. Lagi sholat, masuk semuanya, masuk. Disebutnya masuk angin. Kurang fokus. Dan sunat dalam sholat untuk meraih kefokusan itu memandang tempat sujud. Walau kita sholatnya depan Ka'bah, walaupun kita sholat jenazah yang di depannya ada jenazah. Begitu. Kemudian wal khusyuk. Sunat dalam sholat itu khusyuk. Khusyuk ini ada tingkatannya banyak. Dan yang kita mau terangkan khusyuk tingkat rendahan. Karena ini yang bisa dijangkau oleh kita orang awam. Jadi batasan khusyuk terendah. Bagaimana itu? Khusyuk terendah itu apa yang dibaca oleh mulut kita, kuping kita dengerin, bukan kedengeran. Apa yang dibaca oleh mulut kita, kuping kita mendengarkan. Jadi nggak ngelamun. Itu khusyuk. Kalau kita pengen mencapai kemari, latihan pertama
supaya dapetin kita khusyuk, setiap kita sholat tuh diajak ngomong hati. Ini latihan, bukan suruhan asli, karena memang untuk melatih tujuannya. Jadi kita habis takbir Allahu Akbar, kita bilang habis takbir doa iftitah di hatinya, biar dibimbing hati, jangan kemana-mana. Habis ini baca Fatihah, habis ini amin, habis ini baca surat, habis ini ruku, habis ruku intidal. Begitu pas ruku, habis ini intidal, habis ini sujud. Dibilangin, biar kita nggak kemana-mana. Di hatinya begitu tuh, di hatinya. Ini namanya latihan. Nanti kalau udah terbiasa, nggak perlu diomongin. Begitu, kayak anak kecil aja. Kalau belum terbiasa, ayo makan, makan. Lama-lama nggak usah diomongin juga, geruyuk juga udah ke dapur, udah paham. Itu namanya latihan. Kalau nggak dibimbing begitu, khusyuk nggak didapat. Sulit khusyuk itu bagaimana gitu. Jadi dibimbing dulu terus saja. Pas sujud, habis ini duduk antara dua sujud. Berdua sujud nih, mau sujud lagi, habis ini sujud kedua. Nah, begitu. Kalau rakaat pertama, habis ini diri. Jadi harus dibilangin. Kok kudu begitu-begitu? Iya, mencari khusyuk, latihan. Itu begitu, supaya kita khusyuk salat itu. Yang kedua, latihan kita khusyuk adalah membayangkan di depan kita ada calon mertua kita yang lagi lihatin kita sholat. Kalau rapi nanti diangkat mantu, diambil mantu. Kira-kira sholat kita ngebut nggak kira-kira? Ya kagak. Begitu. Itu latihan. Udah bisa begitu tuh, baru kita omongin. Kamu ini bagaimana? Ini mertua ini manusia. Surga nggak punya, neraka nggak punya, kamu ampe takut. Ngapa nggak takut sama yang nyipta dia, yang punya surga punya neraka? Emang tinggian mertua apa sama Allah? Begitu. Itu namanya latihan juga untuk meraih derajat khusyuk. Kita nggak bisa lah khusyuk kayak para sahabat. Betapa Imam Ali bin Abi Thalib bilang, waktu badannya dipanah orang, ente cabut panahnya waktu saya sholat aja. Habis salam marah-marah Imam Ali. Habis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi. Kata Imam Ali, ngapa panah nggak dicabut? Kata murid-muridnya, udah nggak berasa. Panah yang nancep di punggungnya dicabut nggak berasa. Saking asiknya dalam sholat. Itu mah berat tuh. Kalau kayak begitu berat. Uang digigit nyamuk aja berasa. Kelas kita ini. Itu mah, iya, jadi nggak usahlah yang gitu. Bukan nggak boleh, bukan nama saya. Ini tingkatannya terlalu jauh menuju sono. Ada juga waliullah begini sama anaknya. Kalau mau nyetel musik, waktu abah sholat aja, silakan nyetel musik segede-gedenya. Jadi nggak keganggu. Ada musik tuh, dia nggak kedengeran, wong hatinya ingat bacaan sholat. Begitu. Kita nggak bisa nyontoh ini. Dengerin musik, bacaan sholatnya hilang. Yang didengerin tak gendong, itu mulu. Enggak masuk kita. Bukan kelas kita khusyuk ke situ, bukan. Kita mau kelas khusyuknya yang dibaca oleh mulut, didengerin, diperhatiin oleh kuping. Itu namanya khusyuk. Jadi bacanya bukan alam bawah sadar. Alam bawah sadar tuh kayak apa? Kayak supir angkot mikrolet nyupir mobil bayoran tuh, doi D01 coy C01 celeduk bayoran. Itu dia sambil nyupir aja ngitung duit bisa. Itu ngapa itu? Namanya alam bawah sadar. Bukan konsentrasi, enggak. Kalau konsentrasi enggak bisa. Jadi yang dia bawa mobil ini alam bawah sadar. Konsentrasi dia ngitung duit. Namanya pecah pikiran.
Itu namanya bukan khusyuk. Alam bawah sadar. Jadi kita tuh alam bawah sadarnya udah Allahu Akbar, dengan sendirinya Allahu Akbar kabir karena udah terbiasa. Itu namanya alam bawah sadar, dan itu kita kurang dengar. Khusyuk tuh didengerin. Atu Allahu Akbar kabira walhamdulillah, didengerin mula sama kuping, nggak kemana-mana. Jadi kita nggak mau mikirin bacaan temen kita, terserah dia sholat dia bagaimana, kita mikirin kita aja, fokus sama Allah. Ini namanya khusyuk. Karena itu Imam Ghazali menyoroti Al-Quran, wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan deketi solat dalam keadaan kamu mabok. Kalau bahasa kampungnya, jangan solat sambil mabok. Emang ada orang yang solat sambil mabok? Kata Imam Ghazali, banyak. Kam min musallin lam yashrabil khamra wa huwa la yadri madza yaqulu lisanu. Banyak banget orang yang solat minum arak mau kagak, tapi enggak ngerti yang dibaca lidahnya. Tahu-tahu emang udah 4 begitu. Karena dia hatinya kemana-mana. Percis kayak orang mabok. Orang mabok tuh yang diomongin sama mulutnya dia kagak sadar. Ada orang minum arak mau enggak, tapi percis kayak orang mabok. Ini namanya solat sambil mabok namanya. Gitu. Jangan. Kata Imamul Haddad yang ratibnya dibaca oleh kaum muslimin, kata beliau, i'lam anna lis-sholati suratan zahiratan wa suratan batinatan. Salat itu ada aspek lahir, ada aspek batin, dan tidak akan menuju kepada nilai yang tinggi sebelum kita menjalankan aspek lahir dan aspek batin di dalam kita punya solat. Sebab apa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis riwayat Imamul Bukhari, innamal musalli munajin rabbah. Orang yang solat itu berkomunikasi dengan Allah. Maka kalau sedang ngobrol sama Tuhan, pikirannya jangan kemana-mana. Kita harus benar, fokus benar. Nah itu namanya disebut khusyuk. Oleh karena itu, untuk menuju khusyuk, Nabi ini sangat sayang kepada umat. Karena itu misi Nabi rahmatan lil alamin. Oleh karena kita ini banyak kesibukan, maka diajarkanlah oleh Nabi solat qobliyah. Untuk apa? Solat qobliyah ini untuk kalau kita enggak khusyuk, yang enggak khusyuk pada qobliyah aja, yang rusak-rusaknya. Karena udah masuknya di sini, waktu solat wajib udah konsen, begitu. Kenapa ada ajaran ba'diyah? Ada juga sampai solat wajib pikiran dunia masih masuk pada solat kita, maka ba'diyah ini menutup kekurangan maksimal kita pada solat wajib kita. Itulah karena itu ada namanya solat qobliyah dan ada namanya solat ba'diyah. Bahkan sebelum solat zaman dulu ada solawatan, baca solawat ini dalam rangka apa? Dalam rangka menimbulkan kekhusyuan ketika dia sholat. Tujuannya ke sana, supaya kita punya sholat itu benar, begitu. Karena kalau kita sholat ingat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatakan, ya bena Adam ila man taltafit. Manusia, ente mikirin apa? Emang ada yang lebih baik dari saya? Begitu. Orang sholat mikirin saya aja, kata Allah. Nah, untuk menuju ke sana latihannya mulut baca, telinga dengerin. Ini khusyuk. Begitu. Imam Ghazali sebagai tokoh besar madhab Syafi'i yang menyatakan khusyuk ini rukun sholat, dan kita berat ikut Imam Ghazali. Kalau Imam Ghazali itu saudara, khusyuk itu rukun sholat. Kalau sholatnya enggak khusyuk, sholatnya enggak sah. Ulang lagi.
Itu kita dari maghrib nih sampai isya masih sholat aja kagak khusu-khusu. Kita nggak bisa ikut Imam Ghazali, tinggi, berat. Imam Ghazali ada cerita menarik. Imam Ghazali itu namanya Muhammad. Jadi ulama besar itu karena abahnya demen sedekah sama ulama. Sama ulama tuh sedekah, hadiah. Begitu. Bapaknya itu tukang jahit, tukang bikin celana pangsi dari karung terigu segitiga biru. Zaman dulu. Iya, memang begitu. Iya, bikin celana-celana begitu. Cuman kadang kebalik. Itu yang di depan beratnya 5 kilo. Ya Allah, itunya doang 5 kilo. Begitu beratnya. Jadi saudara, itu Imam Ghazali. Jadi kalau ada kiai, dia ketemu kiai karena keliling-keliling dagang celana, keliling-keliling. Itu abahnya Imam Ghazali, namanya Muhammad, abahnya. Asal ketemu kiai, ada kiai ahli hadis hebat, dia seperak dia kasih, kiai doain biar anak saya ini jadi kayak Pak Kiai ahli hadis. Ada kiai lagi ahli tafsir, dia namanya keliling di masjid di mana dia mampir, dia bilang, kiai doain anak saya biar kayak kiai ahli tafsir. Ada kiai ahli fikih, ahli segala macam. Allah ijabah. Maka ilmu apa aja Imam Ghazali bisa. Gelarnya Hujjatul Islam. Gelarnya orang yang menguasai 90% lebih ilmu-ilmu keislaman. Imam Ghazali, abahnya demen begitu, demen hadiah sama ulama-ulama. Sampai wafat akhirnya abahnya Imam Ghazali punya saudara satu, namanya Ahmad Ghazali. Ahmad ini lebih duluan sufi dibanding Imam Ghazali. Imam Ghazali ini di Irak, makamnya di Iran, tapi rumahnya di Irak ada, di Nesapur. Begitu, di Irak, di Universitas An-Nizamiyah zaman dulu. Maka kemudian tinggal ibunya Imam Ghazali. Adiknya namanya Ahmad enggak mau makmum sama Imam Ghazali, enggak mau. Adiknya selalu mufarokoh, enggak ngikut sama Imam Ghazali ngimamin di masjidnya. Imam Ghazali ngadu sama emaknya, mak bilangin tuh si Adeh biar dia makmum, begitu, biar enggak dikata berselisih faham. Akhirnya dikumpulin sama emak Imam Ghazali, suruh ngikut. Akhirnya karena nurut sama emak ngikut. Baru juga 1 rakaat makmum Imam Ghazali mufaroqah lagi. Begitu, berhenti lagi jadi makmum, sholat sendiri lagi. Akhirnya ngadu, dipanggil lagi sama emaknya, didudukin. Kenapa kamu enggak makmum sama abangmu Muhammad Ghazali? Kata adiknya, masalahnya mak, waktu saya makmum sama abang saya itu dari pala sampai kaki darah semuanya, dari pala sampai kaki. Kalau darah kan najis mak, orang sholat ya ada darah melulu, kan enggak sah makmumnya mak. Jadi saya mau farokoh. Kata Imam Ghazali mulai mikir, enggak ada darah, tapi dia ingat lagi waktu sholat itu, ingat lagi ngarang kitab nyampe bab haid, nerusinnya gimana ini, haid itu darah. Jadi adenya tahu kalau abangnya sholatnya kagak khusyuk, ampe darah mulu gara-gara mikirin darah haid. Lagi sholat mikirin ngarang kitab, begitu bab haid, berhenti. Adanya Imam Ghazali nanya, enteng ngaji kemana? Dari situlah Imam Ghazali mendalami dunia sufi, sampai akhirnya Imam Ghazali sendiri berpendapat khusyuk
rukun solat. Kita nggak usah ikut berat. Solat kita diulang semuanya ini. Begitu. Mikirin macam-macam. Begitu. Mikirnya. Baru Allahu Akbar aja. Motor dikunci belum ya? Begitu. Baru Allahu Akbar. Ya, ini diulang mulu ini solat kita. Khusyuk. Itu penting. Kemudian sunnah solat wa tadabburu fil qiraati wa dzikri, merenungi bacaan-bacaan Quran dan zikir solat. Kalau ini berat bagi kita yang awam, susah untuk ngomongin tadabbur, dan ini paling tingginya ganjaran dalam solat. Caranya untuk kemari, ada caranya untuk tadabbur. Tadabbur itu menghayati bacaan. Bagaimana kita mau menghayati bacaan wong artinya nggak tahu? Begitu. Ini kan jadi repot. Maka pesan saya untuk menuju bisa ngamalin tadabbur, saudara, saya ajarin cara-cara solat yang sederhana. Begini. Saudara beli buku tuntunan praktis solat. Beli buku itu yang di pasar banyak, yang udah diterjemah bacaan-bacaan tuh. Begitu Allahu Akbar kabira, ini wajah tu apa artinya? Itu saudara harus tahu. Kalau pengen tadabbur. Kalau itunya nggak tahu artinya, kita nggak bisa untuk tadabbur bacaan ini. Solat berbicara Fatihah, saudara deres-deres Quran yang ada terjemahnya. Baca tuh apa Bismillahirrahmanirrahim artinya, apa Ar-Rahmanir-Rahim, apa Alhamdu, apa Maliki Yaumiddin, dan seterusnya. Lalu saudara baca surat An-Nas aja dulu. Surat An-Nas tapi baca artinya sampai hafal artinya saudara. Jadi rakaat 1 maghrib An-Nas, kedua An-Nas, rakaat 1 Isya An-Nas, kedua An-Nas, terus saja. Karena bisanya itu doang, baru nambah lagi hafal arti daripada Al-Falaq, nanti An-Nas Al-Falaq, An-Nas Al-Falaq, sampai Al-Hakumut aja. Itu tahu artinya. Tahu artinya. Sebab ini namanya tadabbur. Karena kita mau tadabbur kalau nggak tahu artinya susah. Nggak bisa untuk mentadabburi bacaan kalau arti-arti bacaan nggak ngerti. Begitu. Maka kita harus ngerti bacaan-bacaan sholat nih. Jangan dari kecil sampai tua kita sholatnya ngapal. Tahu ngapal, hanya hafalan saja. Tidak ngerti apa yang kita baca ini. Alangkah meruginya muslim. Sholat cuman hafal doang. Kayak burung beo. Ada burung beo, dia bisa baca la ilaha illallah. Asal ada orang datang ke rumah tu kiai, tu beo la ilaha illallah. Itu dalam sehari, karena kiai itu punya tamu sampai 400 kali, itu bisa kalah kita. Baca la ilallahnya bisa 400 dalam sehari. Tu beo la ilaha illallah. Tapi waktu mati tuh beo, dia bacaannya waktu mati sekaratnya mati, su'ul khatimah. Padahal yang dia baca la ilaha illallah, yang dia baca waktu mati, yang dia baca mati. Kenapa? Karena waktu la ilallah ditanya sama santrinya kiai, beo, apa itu la ilallah artinya? La ilaha illallah artinya la ilaha illallah. Enggak ngerti. Begitu. Jangan sampai kita sholat kayak beo, bacaan mau bacaan enggak ngerti artinya. Maka kita pelan-pelan baca itu artinya, biar kita tahu bacaan suatu apa at-tahiyatul mubarak. Karena ini menuju sebuah tadabbur. Kita kalau enggak begitu kita enggak bisa. Enggak usah surat panjang-panjang. Udah Al-Falaq dulu, apa itu qul a'udzu birabbil falaq, atau An-Nas dulu, qul rabbin nas, apa itu rabbin nas, apa itu malikin nas, apa itu ilahin nas. Kita harus tahu. Ini namanya menuju tadabbur. Menghayati kandungan bacaan solat. Kan kita suka menggugat Allah. Kata kita,
Salah gue apa Tuhan? Gue udah sholat, gue udah tahajud, gue udah duha, tapi ngapa ini? Problem saya ini banyak nih. Loh, sholat kita menurut kita apa menurut Allah? Begitu. Kan baru menurut kita, belum sesuai kehendak apa yang Rasul bimbing sama kita. Baru formalitas, rutinitas muslim terjebak lahiriah, batiniah kita kan belum rapi dalam sholat. Ini kan yang sering kita lamunin. Sholat ini kan batiniahnya, ruhnya. Begitu, bukan aspek lahir kayak badan. Badan ini kan lahiriah. Kalau nggak ada ruhnya kan mayit kita. Jangan sampai sholat kita sholat mayit, nggak ada ruhnya. Maka mentadabburi bacaan kita harus tahu. Makanya minimal kita berderas tuh Quran, Qul a'udzu falaqi atau Qul bin nasi itu dulu sampai tahu artinya kita. Udah tahu artinya, naik lagi Qul a'udzu bin nasi. Jadi biarin bacaan-bacaan itu, orang baca surat yang panjang kita yang ini aja, karena lebih ngerti arti, lebih paham, dan itu akan lebih asyik dalam solat-solat kita. Begitu. Karena ini namanya mentadabburi. Makanya sama ulama diganti. Dulu kalau orang baca Quran enak tuh, toyib, toyib. Sekarang diganti Allah. Sebab toyib, toyib itu bakal jadi salah. Orang lagi diomelin, kalau anda bengal, enggak ibadah neraka, toyib, toyib. Begitu. Orang lagi diancam sama Allah, toyib. Begitu. Iya, enggak pulang-pulang lagi. Begitu. Maka diganti tuh sama ulama, Allah. Udah deh, yang penting nanti baca aja. Allah, Allah apa iris begitu aja dah. Begitu. Karena kan kita kagak paham apa yang dibaca. Begitu. Apa yang dibaca. Begitu. Kalau orang baca maulid itu tahu artinya, kandungan maulid itu apa berzanji, apa daibai, apa simtud durar. Orang nggak bakalan menyalahkan maulid bid'ah. Kenapa orang mengata maulid bid'ah? Orang nggak paham. Apa itu yang dibaca? Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam syahrani alal aqwalil masyhuratil mukhtalifatil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdullah wa kana qad iztaza. Enggak ngerti. Kalau ngerti, ketika Rasulullah usia 2 bulan dalam kandungan ibunya, menurut pendapat yang masyhur, abahnya wafat di Madinah saat mau 4 bulanan Nabi, baru pulang beli bawa barang-barang bunga-bungaan dari Syam, maka matilah abahnya. Kalau tahu, oh ini sejarah, ini kitab ilmu. Karena enggak tahu, dikata nyanyi-nyanyi maulid. Karena enggak paham. Kalau paham, itu cerita Rasulullah yang diomongin. Nabi diomongin, Nabi mulu, Nabi tuh begini, Nabi tuh begini, Nabi tuh begini, umur sekian bulan, Nabi waktu di kandungan, Nabi Adam baru datang ngomong lagi sama ibunya. Dia tahu kalau dia tahu. Karena enggak tahu, kita enggak paham. Padahal itu kitab ilmu, sejarah-sejarah Rasulullah yang ditulis oleh para pakar-pakar sejarah. Karena kita enggak ngerti, enggak paham. Burdah, betapa bagusnya Burdah. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Rasulullah itu mengungguli semua nabi. Nabi mana aja kalah derajatnya dengan nabi. Baik akhlaknya, baik penciptaan gantengnya, ndak ada yang sama. Sekuku hitam aja nggak ada dengan Rasulullah. Hebatnya Rasulullah itu begitu, munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Dia itu ndak ada tandingannya, keistimewaan, kebagusannya. Karena kita ndak paham, dikata nyanyi-nyanyi. Karena ndak ngerti. Kalau dia ngerti, enak. Apa yang dibaca-baca itu enak. Maka kami kalau ziarah-ziarah ke wali itu, doa sampai sini saja, doanya begini. Karena apa? Biar dia ngerti. Begitu, biar dia ngerti yang diminta itu apa sama Allah. Begitu, biar dia faham dari bahasa Arab, terjemah. Begitu, biar kita ngerti bahasa-bahasa kita. Allah tuh faham, biar kita jauh lebih khusyuk.
Ini namanya mentadaburi bacaan, termasuk mentadaburi zikir-zikir solat. Udahlah kemarin Rabbighfirli warhamni wajburni dan seterusnya. Kenapa panjang diurai? Agar supaya kita memahami kandungan-kandungan yang kita kerjakan dalam solat kita. Kita akan mengerti betapa disinilah kenikmatan kita. Solat itu ngecas. Ibarat HP itu kudu dicas gitu, diisi kuota. Kalau ibarat itu internet, itu sholat itu ngisi kuota-kuota. Karena kita nggak paham, mau diisin kuota kurang mau. Astagfirullah, udah dohor aja, istighfar, baru alhamdulillah. Ada nggak yang model begitu? Yang mana orangnya? Begitu tuh, ya Allah. Jadi kita ini harus benar di dalam kita ibadah kita agar supaya bagus. Inilah makna kita disuruh mentadabburi bacaan-bacaan. Begitu. Apa itu subhana rabbil azim? Apa itu subhana a'la? Apa bedanya azim dan a'la? Kenapa a'la buat sujud? Kan ini namanya menghayati kandungan. Kalau ini nih kudu tahu arti. Kita ini sholat baru peragaan saja, belum masuk pada esensi kenikmatan. Kalau Nabi itu bilang waju'ilat qurratu aini fis sholat, Allah jadikan hobinya saya sholat. Nabi itu kalau udah sholat udah hobi banget, sholat hobi. Maka enggak ada capeknya, enggak ada. Wong hobi. Kayak kita main bola. Baru juga sembuh, diurut, diajak main lagi, wong hobi. Begitu. Nabi itu kalau udah dengar sholat, bukan sholat itu macam-macam, karena dia hobi. Kalau kita kan enggak, begitu, hobi, enggak hobi, begitu. Itu Nabi. Karena ibadah paling tingginya ibadah ya adalah sholat, begitu. Mana lagi sunnah-sunnah sholat, saudara? Wa tatwilu qiraatir rakaatil ula ala saniyati, rakaat 1 bacaan suratnya sunat lebih panjang daripada rakaat kedua. Kedua pendekan, pertama panjangan. Begitu. Kecuali warid dari nabinya begitu. Seperti surat Sabihis ama Al-Ghasyiyah, panjangan Ghasyiyah ayatnya, tapi karena waridnya begitu ikuti. Selebihnya jangan. Kalau pertamanya wal asri 3 ayat, jangan keduanya wailul, panjangan. Begitu. Yang kedua harus lebih pendek. Itu sunat. Yang kedua lebih pendekan lagi. Yang kedua lebih pendekan lagi. Yang kedua, di samping itu tertib Al-Quran. Kalau rakaat 1-nya baca wailul, yang keduanya silahkan idaja, alam taro, liilafi, aro'aital, apa aja sampai An-Nas. Yang penting adeknya, jangan dibalik-balik. Pertamanya umpamanya adalah wailul, begitu. Keduanya wal asri, namanya dibalik, enggak tertib Al-Quran, makruh. Jadi mengikuti tertib Al-Quran. Lihat itu tarawih, paruh pertama al-hakumut kulhu, karena kulhu adiknya, wal asri kulhu adiknya, wailul kulhu. Tapi paruh kedua ina anzalnahu al-hakumut. Kenapa? Karena tertib. Begitu, ina anzalnahu adanya lebih dulu dari al-hakumut. Begitu. Ini diantara sunat-sunat kita di dalam sholat kita, agar supaya jauh lebih maksimal di dalam kita punya sholat. Kemudian wadukhuluha binasyatin, sunat kita masuk sholat penuh semangat. Kalau sholat itu harus jauh lebih semangat. Jadi kalau buat sholat saudara, kalau saudara punya baju baru begitu, punya baju baru, yang pertama kali saudara pakai buat sholat dulu. Buat sholat. Habis sholat baru kemana-mana.
Sebetulnya lebaran tuh begitu, baju tuh buat sholat id, buat sholat dulu. Jadi semua baju, sarung apa buat sholat. Ntar buat kondangan mah, sholat dulu. Jadi buat Allah dulu. Itu begitu. Untuk menuju sebuah kesemangatan sholat. Jadi sholat itu kudu jauh lebih semangat, lebih girang, mau menemuin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bermalas-malas. Orang munafik itu diantara akhlaknya bermalas-malas kalau sholat. Kita harus jauh lebih semangat dalam sholat, lebih semangat. Begitu. Makanya ketika kita ada lapar, makan dulu. Habis makan baru sholat. Untuk supaya kita betul-betul maksimal dalam sholat ini. Wa faraghi qalbin, dan konsentrasi hati. Kalau orang sholat itu artinya harus fokus sama ibadah perintah Allah ini. Begitu. Karena ini yang paling pokok. Orang banyak mengejar tahajud, mengejar ini. Pada 5 waktu yang pokok kadang kurang dipedulikan. Ini yang paling pokok ini. Karena ini barang wajib untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Seorang sahabat Nu'man bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita ya sayyidi ya Rasulullah, in shallaitu as-shalawatil maktubah wa sumtu ramadana wa uhillul halala wa harrimul harama wa lam azid ala dhalika syai'an adkhulul jannah?" Faqala sallallahu na'am. Ya Rasulullah, saya mau tanya, saya cuman sholat wajib tok, 5 waktu, enggak ada qobliyah, enggak ada ba'diyah. Ramadan tok, enggak ada Senin Kamis segala macam. Yang Allah suruh makan saya makan, yang Allah larang saya enggak makan. Enggak lebih dari itu. Masuk surga enggak? Kata Nabi, iya, bila Anda kerjakan yang pokok ini dengan benar, maka surga tiketnya menuju surga. Maka yang pokok-pokok ini yang kita harus pedulikan. Banyak orang terobsesi dengan tahajud, ganjarannya sekian, duha sekian, tapi 5 waktu yang pokok kurang dipedulikan, ndak paham namanya. Padahal ini yang paling pokok. Ini yang menyebabkan orang surga atau neraka. Duha segala macam sedekah sama Tuhan. Jangan mikirin sedekah dulu, mikirin yang pokok-pokok dulu ini. Ini kita harus penuh kosong hati, luang hati. Untuk menuju kosong hati itu maksudnya kalau kita pengen pipis belum takbir, jangan ngejar sholat dulu, kencing dulu. Belum takbir nih pengen kentut, kentutin aja. Begitu. Kalau belum takbir pengen aja. Begitu. Beresin dulu, jangan ngeganggu di sholat. Begitu. Kalau udah takbir baru ditahan. Allahu Akbar, baru pas Allahu Akbar kita pengen buang hajat atau buang angin, tahan. Begitu. Tapi kalau belum takbir, semuanya apa aja beresin dulu, beresin. Sampai Nabi bilang, idza hadarul isya wal asa quddimal asa. Bila datang waktu isya, makanan udah siap, perut lapar, makan dulu. Tuh Nabi. Itu hebatnya begitu. Kenapa? Karena supaya konsentrasi hati. Jangan lagi sholat maulid sampai jam 12, penceramah belum habis juga, sampai jam 1 gitu. Akhirnya jam 1 tutup doa. Orang lain pada makan kebuli, kata kita enggak, gua mau sholat dulu, nomor 1 Allahu Akbar. Tuh kebuli habis enggak ya? Habis enggak? Tuh begitu. Jangan begitu, udah makan aja dulu. Nah, jadi biar pikiran enggak kemana-mana. Begitu, pikiran enggak kemana-mana. Ini yang paling pokok, supaya kita konsentrasi. Begitu, konsentrasi. Konsentrasi ini adalah hal yang paling penting. Tapi kalau panci baru ditaruh di atas kompor, nasi juga belum matang, nggak usah nungguin juga. Ente sholat juga belum matang juga, sholat dulu. Kalau udah siap, makan dulu. Kalau belum siap, iya begitu, supaya kita konsen. Jadi kita biar tenang. Dan apa lagi sholat mikirin makan, mikirin ini, mikirin itu, beresin dulu perkara sebelum sholat. Itulah agama. Demi apa? Demi faraghi qalbin, konsentrasi hati. Hatinya fokus
pada urusan ibadah kepada Allah ini tidak ingat yang lain. Karena ini adalah yang pokok. Pokok sekali. Begitu, pokok sekali. Ini diantara hal-hal yang disunahkan di dalam kita sholat. Segini aja dulu. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Untuk menuju ke khusyuan, yang pertama, bolehkah di depan imam maupun di depan makmum ada tulisan-tulisan atau gambar-gambar? Yang kedua, ketika kita baca, kuping kita dengerin apa yang kita baca. Namun di sebelah kita ada yang baca keras, kan apa yang kita baca cuma hanya kita yang dengarkan. Nah yang membuat kita khusyuk di samping kita atau di belakang kita bacanya keras, ini gimana caranya? Baik, jadi ada beda antara kedengaran dan mendengarkan. Al-Quran yang disuruh idza quri'al Quran fastami'u, bukan fasma'u. Apabila Quran dibaca fastami'u, hayati, renungi, bukan fasma'u, kedengaran. Jadi kalau orang baca kencang dengan sendirinya siapa aja kedengaran, cuman kita mau fokus dengerin dia atau tidak. Karena kalau apalagi masjid pinggir jalan, tantin itu biasa masuk di kuping. Tapi kalau kita enggak mikirin itu enggak apa-apa, angin lalu aja. Karena ketika ada yang bacaan kencang, kita malah terbawa sama bacaan dia. Namanya kita tidak khusyuk. Begitu. Namanya kita enggak khusyuk. Jadi kedengaran mah siapa aja yang namanya kuping kita waras, mesti masuk di kuping kita. Mau baca apalagi bacanya kencang, mesti masuk. Tapi masuk ini ada dua, ada kedengaran, ada mendengarkan. Kalau kedengaran cuman masuk aja, kita nggak fokus apa yang dia baca. Ketika terganggu, karena itu kita fokus sama bacaan dia, tidak sama urusan kita. Karena itu berbicara untuk menuju kepada khusyuk, kita makruh ada bacaan-bacaan, maka sholat itu jangan ada bacaan-bacaan, begitu, bacaan-bacaan. Sarung yang rada bagusan itu mereknya di depan, gitu, enggak dibaca. Kalau sarung yang rada murahan, mereknya di belakang, itu cirinya begitu. Jadi dibaca. Nah, iya begitu dah kira-kira. Nah dicek deh sarungnya dah tuh, dicek ya, murahan di belakang. Itu yang bagusan itu di depan. Ya. Iya, gitu. Emang begitu. Jadi begitu. Jadi itu keciri antara sarung murahan sama bagusan itu. Iya, pakai sarung yang bagusan. Oh iya, dibalik aja katanya. Itu teknis betul. Intinya jangan ada banyak tulisan ana, tulisan ini, tulisan itu, karena itu adalah mengganggu daripada kita punya sholat. Begitu. Nih kayak sejadah nih kan bagus, nggak ada tulisan-tulisan. Jadi depannya kayak begini. Ini sunat nih. Kalau kita kan ada gambar masjid depannya, makruh. Sholat kita tuh yang sejadah gambar masjid, gambar ini. Ini kayaknya gambarnya kurang rapi nih. Begitu gitu. Kayak gini nih kan ada gambar-gambar. Masih bagusan begini nih. Ini namanya pengurus masjid bener nih. Yang kayak gini nih. Itu begitu, polos gitu. Itu depannya nih polos, kan nggak ada yang tulisan-tulisan. Begitu, iya luar biasa. Doain biar rezekinya luas ya Allah. Begitu, luar biasa. Itu harus mengerti. Itu begitu. Itu harus polos karena untuk menuju sebuah kekhusyuan. Kayak begini, cakep namanya. Itu wallahu alam. Baik. Iya. Iya, boleh aja. Demi menuju sebuah kekhusyuan. Iya. Ada orang begini, ada orang. Jadi ada orang pengen menghatamkan Quran dalam sholat. Nah, bagaimana ini? Maka itu satu ajaran tersendiri. Karena kita nggak hafal, otomatis harus memandang.
mengapa dia dipandang Al-Quran itu di depan itu? Karena kita untuk mengejar supaya kita pernah khatam Quran dalam sholat. Nggak apa-apa. Meski ajaran sunnah memandang tempat sujud tentu nggak dapat, karena hidup adalah pilihan. Ketika dia nggak hafal pengen milih itu, kita nggak hafal Quran. Kalau yang hafal Quran enak, dia lihat tempat sujud sempurna, karena kita adalah pilihan. Kalau lihat tempat sujud nggak pernah kita baca Quran sampai khatam, maka kita pengen baca Quran sampai khatam, maka beberapa sunat ada yang lolos, itu nggak jadi masalah begitu. Nggak dapat, tentu sunatan memandang tempat sujud nggak dapat, tapi dapat sunat yang lain, memandang Al-Quran dalam sholat itu juga ganjaran besar begitu. Tak kalahnya itu. Seperti demikian, nggak apa-apa, boleh saja. Itu demikian. Wallahu a'lam. B. Iya baik. Iya. Sudah? Iya baik. Saudara sekalian yang mulia, kita baca Fatihah. Ini ada infak atas nama keluarga besar Al-Barakah, Al-Muflihun dan sekitarnya, untuk pesantren Gausul Ibad, diantaranya dari Ustadz Mansuruddin Rp50.000, Umi Susan Rp50.000, Kaisa Zalfa Rp50.000, Syafi Adami Rp50.000, Zaini Abdul Ghani Rp50.000, Bang Kimung Rp50.000, Bang Pepen Rp50.000, Pak Anang Risyanto Rp50.000, Udazul Rp250.000, Ustadz Yunus Rp100.000, Bang Diding Rp100.000, Bang Bandi Rp100.000, Bunda Sulis Rp50.000, Hamba Allah Rp150.000, RT Eko Rp100.000, Ibu Tini Rp50.000, Bima Rp50.000, Baihaqi Rp50.000, Nizar Rp50.000, Sabil Rp50.000, atas nama almarhum Bapak Ahmad Dartono bin Tajwini Rp100.000, almarhum Ibu Nurhayati binti Idi Wardi Rp100.000, atas nama almarhumah Fika Fitriani binti Nuroji Rp50.000, atas nama almarhum Kiai Haji Syarif Mursal Rp50.000, atas nama almarhum Muhammad bin Dian Nisfi Apriyadi Rp50.000, Haji Aril Rp600.000, Bapak Mista Rp200.000, Bang Wawan Rp50.000, Haji Hasbi Rp100.000, Sofyan Dura Rp150.000. Kita baca Fatihah untuk para hamba-hamba Allah ini. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha-usaha dan ikhtiarnya, diqabul hajat-hajatnya, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Anak-anaknya yang dipendidikan diberi ilmu yang manfaat, yang bekerja mendapatkan pekerjaan yang barokah. Almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Bitilkan niyat wa da'awat. Al-Fatihah.